VOA This Morning. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menemani awal hari Anda, Rabu 17 Juli 2024. Suhu udara di Amerika hari ini panas, karena memang sedang musim panas ya di sini. Suhu rata-rata di Washington DC pada siang hari di atas 38 derajat Celcius. Bahkan hari ini tercatat 40 Celcius. Di bagian barat Amerika, suhu udara malah lebih panas. Di Lembah Kematian atau Death Valley misalnya, itu taman nasional terbesar di Amerika yang terletak di negara bagian California tetapi juga merambah ke Nevada, suhu udara bisa mencapai 55 derajat Celcius. Terbayang nggak berada di tempat dengan suhu udara sepanas itu? Katanya Amerika, tapi suhu udaranya kok seperti di Timur Tengah. Nah, suhu yang panas terasa semakin panas karena situasi politik di Amerika menjelang Pilpres. Milwaukee, negara bagian Wisconsin, pekan ini menjadi tuan rumah Konvensi Nasional Partai Republik. Disusul bulan depan Konvensi Partai Demokrat di Chicago, Illinois. Tapi di Studio 17 VOA, suhu udara tetap sejuk sehingga kami bisa menyampaikan VOA This Morning. Pagi ini laporan VOA antara lain dari tempat penyelenggaraan Konvensi Nasional Partai Republik, kami laporkan tentang J.D. Vance. Senator muda dari Ohio ini sempat menjadi pengecam keras atau pengkritik nomor 1 Donald Trump. Tetapi ia kini malah dipilih menjadi calon wapres dalam ajang Pilpres tahun ini. Senator Vance was the one who was probably the most closely associated with President Trump's MAGA. Kemudian kami sampaikan laporan lanjutan terkait upaya pembunuhan Donald Trump. Pasca insiden penembakan tersebut, kedua capres, Biden dan Trump, sama-sama menyerukan persatuan bangsa. I expect that Joe Biden has weathered the storm and this question about whether he should drop out. Selain dua laporan tersebut, masih ada satu lagi laporan dari Milwaukee. Pasca upaya pembunuhan terhadapnya, Donald Trump hadir dengan perban di telinga dalam Konvensi Nasional Partai Republik. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia disampaikan Puspita Sariwati. Pendengar, masalah-masalah meningkatnya kemiskinan dan penurunan produktivitas di Amerika Latin akan menjadi agenda ketika para menteri luar negeri dari 12 negara kawasan bertemu di Washington hari Rabu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pembicaraan itu bertujuan mengatasi tantangan-tantangan itu dan berupaya menjadikan AS sebagai kawasan paling kompetitif secara ekonomi di dunia, kata Brian Nichols, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Belahan Barat. Menteri-menteri itu mewakili negara-negara anggota Kemitraan Amerika untuk Kesejahteraan Ekonomi yang dibentuk 2 tahun lalu guna mencapai hasil nyata bagi kelas menengah, pekerja dan kelompok yang tersingkirkan, kata Nichols pada jumpa pers pekan ini. Nichols menunjukkan AS adalah mitra dagang terbesar Amerika Latin dan sumber investasi asing langsung terbesar. Pada tahun lalu atau 2023, perdagangan AS dengan Amerika Latin dan Karibia berjumlah lebih dari 1,1 triliun dolar. Meksiko menggantikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama Amerika. Warga Butler, kota kecil di Pennsylvania, berusaha mengatasi dan menyelamatkan reputasinya karena sekarang dikenal sebagai tempat di mana mantan presiden dan kini kandidat presiden Partai Republik selamat dari upaya percobaan pembunuhan. Kota berpenduduk sekitar 13.000 jiwa di utara kota Pittsburgh itu merupakan wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya mendukung Partai Republik. Sebagian penduduk di sana terkejut melihat kekerasan seperti itu bisa terjadi di kota yang dipenuhi oleh para pendukung Trump. Patrick Casey, seorang pengacara setempat, mengatakan percobaan pembunuhan pada hari Sabtu menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di Amerika. Well, I think everybody was shocked and taken aback by what happened on Saturday.
Kami merupakan sebuah wilayah yang kuat dari Partai Republik, terbukti selama bertahun-tahun. Namun kenyataannya adalah tidak ada lagi tempat yang aman di masyarakat Amerika dan di dunia ini, ujarnya. Warga lainnya, Cindy Michael, berharap masyarakat bisa tenang pada hari-hari pasca penembakan. I think it will change America's opinion, and I think that it does make me Bagi Victoria Rhodes, seorang perawat yang baru saja pindah ke Butler, upaya pembunuhan dan reaksi terhadap itu, menurutnya, akan membentuk opini masyarakat tentang mantan Presiden Trump ketika ia berkampanye untuk kembali menjabat di Gedung Putih. Pendengar, sebuah laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB hari Selasa menuduh Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK melakukan kerja paksa secara luas. Berdasarkan hukum pidana internasional, tindakan itu dalam beberapa kasus dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbudakan. Kesaksian dalam laporan itu memberi gambaran mengejutkan dan menyusahkan mengenai penderitaan yang dialami manusia melalui kerja paksa, baik dalam skala maupun tingkat kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, kata Volker Turk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Orang-orang ini dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak dapat ditoleransi, seringkali dalam sektor-sektor yang berbahaya, katanya. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA. VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita beralih ke Milwaukee, Wisconsin, tempat penyelenggaraan Konvensi Nasional Partai Republik. Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, secara mengejutkan tampil ke hadapan publik peserta Konvensi Nasional partainya Senin malam. Pendukung Trump bersorak-sorai menyambutnya. Reporter Rio Tuasikal berada di lokasi konvensi, berikut laporannya. Ya, pendengar, kemunculan Donald Trump dalam konvensi Partai Republik ini memang menjadi kejutan bagi para pendukungnya. Rencana awalnya dia akan hadir di konvensi tersebut pada hari Kamis, namun pada kenyataannya dia datang pada hari pertama penyelenggaraan konvensi. Nah, dia datang dari belakang panggung, kemudian berjalan dengan pengawalan menuju tempat duduk di tribun. Nah, para pendukung Trump ini terlihat berdiri menyambut kedatangannya. Banyak di antara mereka mengepalkan tangan sambil berulang kali meneriakkan kata fight, atau berjuang. Kemudian Trump ini mengepalkan tangan ke udara sebelum dia duduk. Dia sempat menengok ke arah kiri cukup lama sehingga telinga kanannya yang sekarang ini diperban, ini nampak cukup lama dan terlihat oleh audiens di stadion, di lokasi konvensi. Nah, dia kemudian duduk di sebelah calon wakil presiden yang telah dia umumkan, J.D. Vance. Nah, kita tentu ingat kebiasaan Trump kalau naik panggung, ia akan selalu terlihat penuh energi, mengepalkan tangan ke atas atau sedikit bergoyang. Tapi kali ini Trump nampak jauh lebih tenang. Nah, Trump walaupun hadir, dia tidak berpidato atau mengucapkan apa-apa pada hari pertama konvensi. Pembawa acara menyebutkan bahwa Trump hadir pada hari pertama untuk menunjukkan keberaniannya. Nah, dan ini memang menjadi penampilan perdananya ke muka umum sejak penembakan yang dia alami 2 hari sebelumnya. Ketika Trump muncul ke panggung, kami juga menyaksikan kemeriahan di restoran-restoran sekitar lokasi konvensi. Banyak restoran ini menayangkan konvensi lewat TV, dan begitu Trump muncul, mereka langsung ikut bersorak-sorai juga. Kami juga melihat pada malam harinya ketika Trump meninggalkan area konvensi, iring-iringan Secret Service atau Pas Pampres Amerika Serikat ini memblokade jalan. Di pinggir jalan banyak peserta konvensi yang tertahan, namun mereka melambai-lambaikan tangan dan meneriakkan dukungan mereka terhadap Donald Trump. Dan itu semua dilakukan sekitar pukul 10 malam dalam keadaan hujan. Nah, pendengar, konvensi Partai Republik ini akan berlangsung sampai hari Kamis waktu Amerika Serikat, jadi masih ada 2 hari lagi. Dan Donald Trump dijadwalkan akan berpidato secara resmi pada hari terakhir untuk menerima pencalonan dari Partai Republik dan bertarung dalam Pilpres AS bulan November. Dari area konvensi Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin, saya Rio Tuasikal, VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning masih dari Milwaukee, spekulasi soal siapa pendamping Donald Trump sebagai cawapres dari partai tersebut akhirnya terjawab dengan dipilihnya Senator J.D. Vance. Ia adalah pendatang baru dalam politik nasional, bahkan baru tahun lalu mulai menjadi senator. Ia kini menjadi cawapres termuda di Amerika sejak pencalonan Richard Nixon untuk menjadi wapres pada 1952. Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention. Pengumuman Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden saat konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee akhirnya menjawab pertanyaan soal siapa yang bakal mendampingi mantan Presiden Donald Trump dalam Pilpres November. Lewat akunnya di Truth Social, Trump menyebut Vance adalah sosok tepat sebagai wapres. Senator asal Ohio ini mewakili identitas Rust Belt, kawasan yang tadinya pusat industri namun kini terpuruk, sehingga banyak warganya merasa resonansi dengan slogan kampanye Trump, yaitu Make America Great Again, membuat Amerika negara hebat lagi, sering disingkat MAGA. Joel Goldstein adalah sejarawan yang selama ini meneliti para presiden Amerika. Of the options that former President Trump had available to him. Dari sekian banyak pilihan yang dimiliki oleh mantan Presiden Trump, Senator Vance adalah orang yang mungkin paling dekat dengan gaya dan filosofi MAGA Presiden Trump. Biasanya, kandidat presiden memilih cawapres guna menjangkau calon pemilih di luar basis masanya. Tidak demikian kali ini, menurut Goldstein. And so I think that President Trump is... Saya pikir yang diharapkan oleh Presiden Trump adalah sosok yang akan membantu memberi semangat pada sebagian pemilih untuk memilih. Mereka-mereka yang semula mungkin tidak akan memilih, bahwa Vance akan menjadi sosok yang menarik bagi orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. J.D. Vance pertama dikenal luas lewat autobiografinya, Hillbilly Elegy, yang mengisahkan masa kecilnya di tengah kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di Middletown, Ohio. Orang tua Vance bercerai dan ia dibesarkan kakek neneknya karena ibunya kecanduan narkoba. Vance lalu berkarir di Korps Marinir, lulus dari The Ohio State University dan Yale Law School, dan berkarir dalam modal Ventura sebelum akhirnya terjun ke politik. Tadinya, Vance adalah suara vokal anti-Trump yang pernah menyebut mantan presiden tersebut tokoh tercela dan bahkan Hitlernya Amerika. Tapi kini, ia balik menjadi pendukung kuat Trump. Dan tak lama setelah penembakan Trump di Pennsylvania, J.D. Vance menyalahkan retorika Presiden Joe Biden atas percobaan pembunuhan ini. Merespon pemilihan Vance, Presiden Biden menyebut cawapres Partai Republik itu sebagai seorang tiruan Trump. Sementara demonstran yang berdemo tak jauh dari lokasi konvensi tetap menyoroti sosok sang capres. John Miller adalah seorang warga Milwaukee yang ikut berdemo. Saya pikir penting untuk mengingatkan orang-orang bahwa kita memiliki dua kandidat dan salah satu kandidat memiliki 34 tuduhan kejahatan yang menimpanya. Tapi pemilihan Vance guna mendampingi Trump kembali menyemangati masa Partai Republik di dalam arena konvensi. Michael Lawyer adalah anggota DPR Amerika Serikat mewakili negara bagian New York. Pertanyaannya bukan tentang masa lalu. Pertanyaannya adalah tentang masa depan dan bagaimana kita melangkah maju sebagai sebuah negara dan isu-isu yang berdampak pada rakyat Amerika. Berusia 39 tahun, J.D. Vance adalah sosok termuda di antara tokoh-tokoh yang selama ini diproyeksikan sebagai calon wapres pendamping Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. VOA This Morning, kita beralih ke laporan ketiga pagi ini. Percobaan pembunuhan terhadap bakal capres Partai Republik Donald Trump di kota Butler, Pennsylvania akhir pekan lalu telah membungkam banyak perbincangan mengenai masa depan politik Presiden Joe Biden. Namun, ketika Trump tampil di konvensi nasional Partai Republik dan mengumumkan calon wapresnya pada Senin, pemerintahan Biden bersiap-siap memulai kembali kampanye mereka pada Selasa dalam situasi pemilihan presiden yang tidak menentu. Benar, perbedaan mencolok di antara dua tim kampanye presiden utama semakin terlihat jelas pada hari Senin lalu dengan adegan-adegan yang memanas dan penuh semangat saat Partai Republik bersiap mencalonkan secara resmi Donald Trump sebagai calon presiden partai itu dalam konvensi nasional di Milwaukee, Wisconsin. Eric Trump menyebut langsung kehadiran ayahnya dengan mengatakan, "The greatest president that's ever lived, and that's Donald J. Trump." Sementara Presiden Joe Biden, tokoh Partai Demokrat yang kini menjabat di Gedung Putih, menyerukan publik untuk menurunkan suhu retorika politik pasca insiden penembakan Trump yang mengejutkan. Dalam wawancara dengan Lester Holt dari NBC pada hari Senin, Biden mengatakan ia masih memiliki perbedaan pandangan yang tajam dengan Trump. Dan cara Trump serta para pendukungnya menyampaikan kritik dengan cara menghasut yang keji.
Saat ditanya apakah menurutnya insiden penembakan hari Sabtu lalu akan mengubah arah pertarungan dalam Pilpres, Biden menjawab, I don't know, and you don't know either. Namun percobaan pembunuhan Trump itu tampaknya berhasil menyelesaikan isu politik terakhir yang sempat menggantung selama hampir 2 minggu tentang buruknya penampilan Biden dalam debat Capres dan apakah ia seharusnya mundur dari pertarungan ini. Wakil Presiden Eksekutif Third Way Jim Kessler mengatakan, I expect that Joe Biden has weathered the storm and this. Saya kira Joe Biden telah melewati badai itu. Pertanyaan tentang apakah seharusnya ia mundur dari pencalonan capres juga sudah berlalu. Tetapi kini dia harus tampil baik. Trump tampil untuk pertama kali di hadapan publik pasca insiden penembakan di hari pertama Konvensi Nasional Partai Republik di Wisconsin. Dengan disambut oleh para pendukungnya yang meneriakkan kata, lawan, lawan, lawan. Dalam wawancara di NBC itu, Biden kembali mengkritisi Trump. I'm not the guy that said, I want to be a dictator on day one. Saya bukan orang yang mengatakan bahwa suatu hari nanti saya ingin menjadi diktator. Saya bukan orang yang menolak menerima hasil pemilu. Saya bukan orang yang mengatakan tidak akan menerima hasil pemilu. Pasca insiden penembakan yang menghenyakkan itu, Biden dan Trump sama-sama menyerukan persatuan. Namun pakar ilmu politik di Universitas Vanderbilt, John Gier, mengatakan, yang berarti adalah apa yang sesungguhnya ada di pikiran, bukan sekedar kata-kata. They're both calling for unity, but I think their differences. Keduanya sama-sama menyerukan persatuan, tetapi saya kira perbedaan konsep persatuan keduanya sangat fundamental. Ini yang akan menjadi persoalan nanti. Mereka mungkin menyerukan persatuan, tapi pada kenyataannya bisa jadi ada keberpihakan yang ditutup-tutupi. Jadi, apa yang akan terjadi saat kedua tokoh sepuh ini berlari menuju akhir pertarungan yang begitu melelahkan, begitu pahit, dan begitu penuh emosi, dengan selisih kemenangan yang bahkan sangat kecil? Tampaknya tidak ada satu orang pun yang tahu hingga saat pemungutan suara 5 November nanti. Demikian laporan tim VOA.